Nah makanya nih aku banyak banget tanyaan tentang Uti putus sama Torik. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga prosesnya pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Tapi udah menyayangkan gak sih udah? Katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Tori gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah pencintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget nggak sih kan? Soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Tori juga udah ke mama papa katanya ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut Kita aku sama Tori juga masih baik-baik aja hubungannya. Tori kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Tori juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan udah ngomong juga ya bisa lakukannya lah sama mama papa gitu loh. Tapi itu sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang serak ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan tuh. Udah menyayangkan nggak sih udah? Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana. Kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantem itu karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena ada pertentangan keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau situasinya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, kalau misalnya pihak sana bertanya, udah dapat restu dari pihak keluarga sana, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah mau gimana lagi ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak putus? Ya lebih kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah Uti nangis nggak sih, Da? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya sering. Dulu sering sih. Sekarang ini pas itu lagi semenjak putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana kita juga bilangin ya jangan nangis jangan lama, jangan berlarut. Intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal ini.